Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Nurhayati dari program studi MBS. Yang pertama adalah hadis Islam, Iman, dan Ihsan. Wa qala ya Muhammad akbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasumma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta alaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna luhu yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala antu'mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Yang artinya, ya Muhammad, sampaikan tentang Islam. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, Islam adalah engkau yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji bila mampu. Beritahu aku tentang iman. Beliau bersabda, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Selanjutnya yaitu beritahu aku tentang ihsan. Beliau bersabda, ihsan adalah bagaimana engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Yang kedua yaitu dakwah. Eksistensi dakwah, surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffafalau nafara min kulli firqatin minhu ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan sebagai peringatan kepada kaumnya agar mereka bisa menjaga diri. Umat terbaik, surat Ali Imran ayat 110, yang artinya, dan dia adalah umat terbaik yang dilahirkan manusia, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Di antara kamu adalah orang-orang yang beriman, dan kebanyakan dari kalian adalah orang-orang fasik. Perkataan terbaik, surat Fussilat ayat 33. Sesungguhnya perkataan yang terbaik adalah menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang yang menyerah diri. Selanjutnya yaitu cara berdakwah, surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Bantahlah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya dia tahu mana yang tersesat di jalannya dan mana yang mendapatkan petunjuknya. Yang ketiga yaitu takwa, surat Al-Baqarah ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dalam surat ini kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah, mendirikan sholat, bersedekah, mengimani kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat yaitu Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Surat Ali Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falahu yabqala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya barang siapa yang mencari
agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan termasuk orang-orang yang rugi. Selanjutnya yaitu tidak ada paksaan dalam memilih agama Islam, surat Al-Baqarah ayat 256-257, yang artinya tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Sesungguhnya sudah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar terhadap Togut dan beriman kepada Allah, mereka telah berpegang teguh pada bul tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Allah Maha tahu. Allah melindungi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran menuju cahaya atau iman. Dan mereka orang-orang kafir, pelindungnya adalah syaitan. Dia mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan atau kekafiran. Mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Selanjutnya yaitu tujuan hidup, surat Al-An'am ayat 162-163. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika la wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Itu adalah perintahnya dan aku adalah orang pertama yang menyerah diri kepadanya. Yang kedua yaitu tugas hidup, surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun, yang artinya Allah menciptakan manusia dan jin untuk mengabdi kepadanya. Selanjutnya itu bekal hidup, surat Al-Jathiyah ayat 13, yang artinya dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sebagai rahmatnya. Sesungguhnya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berpikir. Peranan hidup, surat Al-An'am ayat 165. Dan dia menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi. Dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian kalian beberapa derajat untuk mengetahui apa yang telah diberikannya. Sesungguhnya Tuhan cepat siksaannya dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Pedoman hidup, surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul dan ulil amri di sekitarmu. Apabila kalian mendapatkan perbedaan, kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kalian memang beriman kepada Allah dan hari kemudian, itu adalah lebih utama dan lebih baik akibatnya. Teladan hidup, surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya dan telah ada pada diri Rasulullah sebagai suri teladan bagimu, bagi mereka yang ingin mendapatkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia menyebut nama Allah. Kawan hidup, surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum wa taqullaha la'allakum turhamun, yang artinya orang-orang beriman adalah bersaudara, sesama saudara haruslah saling berdamai. Jika engkau ingin mendapatkan rahmat Allah, maka takutlah kepada Allah. Lawan hidup, surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innakum aduwwum mubin, yang artinya makanlah kalian yang halal lagi baik selama di bumi. Jangan mengikuti langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagimu. Yang terakhir yaitu Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Khaliq, Al-Barik, Al-Musawwir, Al-Ghafar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Ar-Razaq, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Bashid, Al-Hafid, Ar-Rafi, Al-Mu'is, Al-Mudhil, As-Sami, Al-Bashir, Al-Hakam, Al-Adl, Al-Latif, Al-Qabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Asy-Syakur, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafid, Al-Muqit, Al-Hasib.